Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa di pembelajaran kita yang pada hari ini sampai kepada materi 9. Setelah kita kemarin mengikuti UTS, ujian tengah semester, semuanya bisa melaksanakan UTS dengan baik. Walaupun ada beberapa hasilnya yang kurang mengembirakan bagi saya, nilai-nilainya. Padahal saya telah berusaha untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan semuanya dari materi yang selama ini kita pelajari. Tapi ada juga nilai-nilai yang sangat kurang, sangat kurang. Tapi jangan putus asa, masih ada kesempatan di UAS . Anda lebih lagi fokus dalam belajar agar dalam UAS nanti Anda lebih bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya ingin kalian ini lulus dengan nilai yang terbaik. Baik, kita sampai pada materi 9 pada hari ini, yaitu kita bicara tentang beberapa jenis survei, beberapa jenis survei yang terjadi di seputar untuk bagaimana caranya supaya kita mendapat data-data orang miskin di suatu negara. Jadi pada materi yang akan datang, kita akan bicara tentang pengukuran kemiskinan, distribusi pendapatan dan ukuran, penggunaan data survei, dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Kemudian ada kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah, terus dampaknya terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan. Nanti pada pertemuan 14 dan 15 kita akan adakan presentasi makalah by Zoom. Jadi makalah Anda itu agar dibuatkan PowerPoint-nya. Dan ini adalah puncak daripada makalah atau nilai penilaian tugas yang saya berikan. Lalu nanti pertemuan 16 yaitu UAS. Mudah-mudahan UAS kita bisa dalam tatap muka lagi, tatap muka, sehingga lebih konsentrasi dalam mengikuti ujiannya. Jadi pada materi 9 ini kita berbicara mengenai beberapa jenis survei kemiskinan. Ada namanya Living Standard Measurement Survey, ada namanya survei rumah tangga, usaha, dan komunitas di Indonesia. Kemudian ada namanya survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS. Kemudian ada survei potensi desa. Beberapa survei ini memang ada kemiripan, tetapi ada juga perbedaannya, tergantung daripada apa data yang mau kita dapatkan dari survei itu. Jadi survei itu sangat tergantung kira-kira arahan data apa yang diperlukan. Sehingga bisa berbeda antara jenis survei yang satu dengan jenis survei yang lain. Tergantung tujuan untuk mendapatkan data seperti apa survei itu . Lalu survei Living Standard Measurement ini adalah untuk mengukur kondisi kehidupan atau situasi kemiskinan. Jadi survei ini sangat baik atau survei inilah yang diperlukan untuk menentukan kemiskinan di suatu negara . Jadi survei pengukuran standar hidup ini dilakukan dalam rangka pemantauan berkelanjutan terhadap kemiskinan dan pembuatan sistem evaluasi kebijakan dalam kerangka strategi nasional pembangunan ekonomi dan sosial atau strategi nasional pembangunan dan integrasi istilahnya. Kemudian ada beberapa contoh tren kemiskinan di Albania
yang akhirnya dari data survei itu dapatlah dua kesimpulan utama, yaitu karena krisis keuangan global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, maka telah terjadi peningkatan kemiskinan secara keseluruhan. Ini adalah kesimpulan dari survei LSMS di Albania. Yang kedua, kemiskinan bukan lagi semata-mata persoalan pedesaan, ya. Telah terjadi pergeseran kemiskinan dari pedesaan ke perkotaan, di mana yang terakhir mengalami peningkatan kemiskinan lebih besar. Jadi hal ini mungkin terjadi sebagai akibat dari upaya yang lebih terkonsentrasi terhadap pembangunan pedesaan, sementara perpindahan penduduk mungkin terus berlanjut dari daerah pedesaan ke perkotaan, dan dampak krisis terutama berdampak pada daerah perkotaan. Walaupun di Albania telah terjadi pembangunan di pedesaan, tetapi hijrahnya orang desa ke kota itu tidak bisa ditanggulangi, ya, tetap ada saja, sehingga menumpulah orang miskin itu di perkotaan. Ini data dari LSMS di Albania, ya, di Albania. Kemudian ada namanya survei rumah tangga, usaha dan komunitas di Indonesia, ya. Nah, ini seperti LIPI, ya. LIPI telah melakukan dampak COVID terhadap rumah tangga, ya. Inilah menjadi dasar atau kontribusi sebagai upaya menjadikan adanya perubahan, ya, dalam bidang ekonomi, ya. Jadi ini adalah survei rumah tangga, usaha dan komunitas di Indonesia. Dilakukan baru-baru ini, yaitu tentang dampak pandemi COVID-19. Kemudian ada namanya lagi survei sosial ekonomi nasional, Susenas, ya. Jadi Susenas ini adalah secara khusus tujuannya adalah bagaimana mencari data pokok tentang kesejahteraan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi keberhasilan pembangunan. Tersedianya data rinci tentang kesejahteraan anggota rumah tangga seperti pendidikan, kesehatan, fertilasi, kependudukan, serta golongan umur, jenis kelamin, dan status perkawinan. Ini adalah tujuan survei sosial ekonomi nasional. Lalu yang terakhir adalah survei potensi desa. Ini adalah untuk mencari atau melihat sampai di mana potensi desa. Sehingga akhirnya dengan adanya data potensi desa, pemerintah tinggal mengakselerasikan semua kegiatan itu menjadi lebih cepat. Karena apa? Potensi desa masing-masing itu sudah diketahui. Misalnya satu desa sangat berpotensi di dalam beras, ya, di dalam industri pertanian misalnya. Lalu ada beberapa daerah khusus dia berpotensi banyaknya peternakan, ya. Jadi sehingga itu bisa berkolaborasi untuk mendukung kebutuhan pangan, ya, kebutuhan pangan di suatu negara, ya. Apalagi sekarang pemerintahan Jokowi sangat konsentrasi sehingga dia membangun lahan pangan di Kalimantan. Artinya ini adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, sehingga tidak akan tergantung kepada impor lagi, ya, karena lahan yang luas di Kalimantan itu dijadikan lahan untuk pangan kita. Saya pikir ini aja penjelasan dari saya tentang materi 9 ini. Silakan Anda pelajari di slide yang telah saya share di e-learning, ya. Materi 9 ini kita di e-learning. Lalu nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di e-learning kita, ya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita.